Pada tanggal 12 Agustus minggu depan, kita akan menghadapi sebuah gerhana matahari total di Leo. Ini adalah gerhana matahari terakhir di tahun 2026. Dan ini akan menjadi sebuah gerhana matahari yang spektakuler karena ini adalah gerhana matahari total. Yang membuat gerhana matahari ini spesial, dalam kata lain lebih spesial dari biasanya, adalah gerhana matahari ini adalah gerhana matahari noda selatan bulan, dan akan juga bersamaan dengan gerhana matahari ini, Jupiter dan Merkurius juga ada di Leo. Jadi berdampingan dengan gerhana matahari ini. Jadi energinya bukan hanya sangat kuat seperti biasa, tapi juga lebih ekspansif dan lebih berpengaruh pada pikiran kita karena Merkuri ada di situ. Namun karena gerhana matahari ini adalah gerhana matahari noda selatan, gerhana matahari itu esensinya adalah sebuah bulan baru tapi yang luar biasa besar energinya. Tapi karena noda selatan itu melepas, sementara bulan baru itu membuka sesuatu yang baru, jadi melalui gerhana matahari ini kita diharapkan oleh alam semesta atau Tuhan untuk mencoba mencapai sesuatu yang baru, tapi dengan satu syarat. Noda selatan bulan itu menuntut kita untuk lepaskan sesuatu yang tidak perlu. Lepaskan sisi negatif dari Leo, karena terjadi di Leo. Sisi negatif dari Leo itu apa? Ego. Pengen jadi pusat perhatian, pengen selalu menjadi yang nomor satu, ya, pengen dipuja, pengen dipuji, ya kan, melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan kita untuk mendapatkan aklamasi dari orang lain. Yang jelas sisi-sisi negatif Leo itu harus kita lepas jika kita ingin memanfaatkan energi maksimal dari gerhana matahari ini. Jadi ini adalah ringkasan singkat saya mengenai efek dari gerhana matahari total di Leo untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat sebagai mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, gerhana matahari total di Leo ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Akan ada energi yang sangat besar yang tidak terduga, yang akan membawa sesuatu yang baru, perubahan yang baru, perubahan yang tidak terduga, dalam hal anak, kreativitas, cinta, romantisme, ya kan, mungkin juga uang, karena rumah kelima adalah uang, atau entrepreneurship, wirausaha. Rumah kelima juga rumah hobi kita, ya, rumah di mana kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri, rumah di mana kita bisa bahagia, bisa tertawa, ini rumah kelima. Jadi gerhana ini akan membawa sesuatu energi yang tidak bisa kita duga, yang akan mungkin merubah kehidupan kita, ya kan? Tapi energi itu akan disertai juga dengan energi noda selatan bulan. Artinya Anda harus melepas sesuatu supaya Anda bisa mendapatkan hal positif dari perubahan total ini. Jadi harap perhatikan anak Anda, romantisme, cinta Anda, kreativitas Anda. Jika Anda punya proyek yang berkaitan dengan kreativitas, perhatikan, ya kan? Dan juga perhatikan juga hal-hal yang membawa Anda bahagia, joy. Bisa saja sesuatu berubah tiba-tiba gitu. Ya kan, tidak bisa kita duga karena gerhana itu energinya adalah unexpected. Ya, bisa positif, bisa negatif. Semoga tidak negatif. Yang jelas rumah kelima akan teraktivasi bagi Aries rising oleh gerhana ini. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, gerhana matahari total di Leo ini akan menghiasi atau menambah energi yang luar biasa, tidak terduga, dalam hal rumah atau divisi keempat. Rumah atau divisi keempat ini berkaitan dengan apa? Keluarga, properti, silsilah, fondasi emosi kita, ibu kita. Ya, yang jelas ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan rumah atau tempat di mana kita merasa itu rumah kita, tempat di mana disitulah hati kita bertambat. Ya, keluarga, ibu, properti, bahkan kosan sendiri pun yang kita anggap rumah itu bisa dikatakan rumah atau divisi keempat. Yang jelas hal tidak terduga bisa terjadi di sini. Karena gerhana itu adalah bulan baru yang energinya luar biasa, akan ada sesuatu yang baru yang datang, yang tanpa kita sadar, tanpa kita duga-duga. Tetapi kita harus ingat, karena gerhana ini adalah gerhana dengan noda selatan bulan, artinya kita harus melepas sesuatu atau harus ada sesuatu yang dilepas agar sisi positif dari bulan baru atau dari gerhana ini bisa membantu kita. Jadi bagi Taurus rising, ini akan mengaktifasi rumah atau divisi keempat.
Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Akan ada sebuah energi yang luar biasa yang mungkin positif atau negatif, kita tidak bisa menduganya, yang sangat besar, terjadi dalam hal rumah atau divisi ketiga yang berkaitan dengan adik-beradik. Komunikasi, skill kita, pengetahuan, knowledge kita, kendaraan pribadi, traveling kita tapi yang dekat-dekat, lingkungan sekitar termasuk tetangga. Rumah ketiga juga berkaitan dengan gadget kita. Jadi kita perhatikan lingkungan sekitar, adik-beradik kita, komunikasi, skill kita, pikiran kita, bagaimana kita memproses informasi itu rumah atau divisi ketiga. Jadi bisa saja ini berkaitan juga, rumah ketiga juga berkaitan dengan sosial media ya, sama dengan rumah atau divisi ke-11. Ini juga berkaitan dengan, contohnya Anda berkecimpung dalam hal atau dunia publikasi, dunia yang membutuhkan tulis-menulis komunikasi. Nah, ini juga rumah atau divisi ketiga. Jadi mungkin akan ada terjadi hal yang tidak bisa kita duga di sini. Karena gerhana matahari ini adalah bulan baru, hal tidak terduga tersebut akan membawa sesuatu yang baru yang secara fundamental merubah kehidupan kita. Tapi karena ini adalah gerhana dengan noda selatan, kita harus melepas sesuatu agar hal positif dari gerhana ini bisa kita manfaatkan. Jadi bagi Gemini Rising, ini adalah rumah ketiga yang akan teraktivasi oleh gerhana matahari di Leo. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, justru bagi mereka yang memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Uang dan uang dan uang. Artinya akan ada sesuatu yang tidak terduga berkaitan dengan uang yang terjadi. Jadi bagi Cancer rising, berhati-hati dengan keuangan, dengan pengeluaran. Saya berharap selama bulan Agustus ini, track pengeluaran kita. Jangan impulsif dengan pengeluaran kita. Kalau bisa tabung dulu, simpan. Sampai musim gerhana lewat, yaitu awal September. Ya. Karena gerhana sifatnya adalah sesuatu yang tidak terduga dan ini adalah bulan baru. Gerhana matahari itu bulan baru ya. Artinya akan ada sesuatu yang baru yang akan datang dalam hal uang yang tidak bisa kita duga. Karena ini juga gerhana adalah dengan noda selatan, artinya untuk mendapatkan hal positif dari yang baru tersebut, kita harus melepas sesuatu. Karena ini berkaitan dengan uang, rumah atau divisi kedua, ini sensitif sekali bagi kita ya sebagai manusia. Jadi harap berhati-hati dengan keuangan Anda bagi Cancer Rising, karena rumah kedua yang akan teraktivasi. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, gerhana matahari total di Leo ini akan terjadi di diri Anda, tubuh Anda, aura Anda, energi Anda. Anda adalah bintang dari gerhana ini. Tapi harus diingat, efek gerhana terhadap tubuh kita itu bisa sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan tubuh kita, energi kita, aura kita, penampilan kita. Tapi ingat, gerhana ini adalah gerhana dengan noda selatan. Tolong perhatikan kesehatan Anda. Jangan main-main dengan kesehatan dan perhatikan juga dengan bagaimana kita merawat tubuh kita. Karena rumah pertama yang akan menjadi pusat energi dari gerhana matahari ini bagi Leo rising. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12. Gerhana ini akan membuat sesuatu, ya, yang jelas energinya tidak terduga, sangat kuat, tiba-tiba energinya adalah bulan baru ya, gerhana itu adalah bulan baru, artinya akan ada sesuatu yang baru. Tapi karena gerhana ini bersama-sama dengan noda selatan, artinya akan ada pelepasan. Dan ini terjadi bagi Virgo rising di rumah ke-12, kesehatan mental. Jadi perhatikan mental kita, perhatikan pikiran kita, perhatikan mindset kita. Kejutan atau sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi di situ. Mindset kita tiba-tiba berubah, atau sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga terjadi, menghantam kesehatan mental kita, itu bisa. Depresi bisa datang tiba-tiba, tapi juga depresi bisa hilang tiba-tiba. Jadi harap perhatikan, jika Anda memang tipe orang yang suka jurnal dalam hal mimpi, kesehatan mental, atau jurnal pikiran secara general, saat yang bagus untuk menjurnal semuanya.
Dan harap perhatikan bagaimana cara kita berpikir atau kemana arah pikiran kita selama bulan Agustus sampai awal September, selama musim gerhana ini. Karena bagi Virgo Rising, rumah ke-12 yang akan teraktivasi. Untuk rising saham berikutnya, kita akan ke Libra Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra Rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, sosial media, komunitas, lingkungan sosial kita. Ini juga berkaitan dengan harapan dan impian jangka panjang kita. Gerhana ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga. Contohnya Anda bisa melepaskan teman secara tiba-tiba atau teman atau orang baru dalam komunitas kita atau lingkungan sosial kita, orang baru akan datang tanpa kita duga. Ya, karena gerhana ini adalah bulan baru, tujuannya adalah membawa sesuatu yang baru, pengalaman baru. Tetapi karena gerhana ini juga adalah gerhana noda selatan, artinya untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari efek gerhana ini di rumah ke-11, kita harus melepas sesuatu. Contohnya, selama ini kita berada di lingkungan yang toksik, tapi kita pertahankan karena lingkungan sosial kita mengidentifikasi lingkungan sosial kita dengan lingkungan toksik tersebut. Gerhana ini akan memaksa kita untuk lepas dari lingkungan toksik tersebut. Kita tidak bisa bilang tidak, kita harus menerimanya, lepas. Nah, dengan pelepasan itu akan datang lingkungan sosial yang lebih sehat bagi kita, teman-teman yang lebih baik bagi kita. Contohnya seperti itu. Bukan hanya teman, tapi juga dengan sosial media, juga dengan komunitas, ya, yang jelas lingkungan sosial. Jadi bagi Libra Rising, rumah atau divisi ke-11, kita harap lepaskan orang-orang di lingkungan sosial kita yang sudah tidak perlu lagi, dan biarkan Tuhan atau alam semesta bekerja melalui energi gerhana ini. Untuk rising saham berikutnya, kita akan ke Scorpio Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio Rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Ini adalah titik tertinggi di chart Anda. Artinya ini adalah status sosial, bagaimana Anda dilihat oleh orang lain, rumah atau divisi ke-10 ya. Ini juga berkaitan dengan karir Anda. Jadi contohnya, jika Anda seorang yang bekerja di dunia corporate, ini adalah status karir Anda. Karir Anda secara general. Karena gerhana terjadi di sini bagi Scorpio Rising di rumah ke-10, saya bukan menakut-nakuti, tapi hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hal karir. Bisa Anda kehilangan atau bisa Anda mendapatkan solusi. Ingat, gerhana itu tidak negatif, tidak positif. Yang jelas, gerhana itu akan melakukan sesuatu sesuai perintah Tuhan atau alam semesta, supaya kita kembali ke jalur yang memang paling tepat untuk kita. Bisa melalui dapat pekerjaan baru, bisa melalui kehilangan pekerjaan. Atau perubahan status. Ingat, status juga termasuk dalam halnya pernikahan. Jadi mungkin kita bisa mengumumkan pernikahan atau bertunangan secara tiba-tiba. Yang jelas status kita berubah di mata publik. Karena gerhana ini juga adalah gerhana dengan noda selatan, artinya harus ada yang kita lepas untuk mendapatkan energi positif dari gerhana ini. Untuk rising saham berikutnya, kita akan ke Sagittarius Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius Rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, ini berkaitan dengan universitas, ini berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengekspansi pikiran kita, filosofi hidup, optimisme. Ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jurnalisme, hukum. Yang jelas rumah ke-9 itu adalah rumah di mana kita mengekspansi pikiran kita, baik melalui jalan-jalan maupun jalan-jalan dalam hal ilmu, dalam hal pelajaran, dalam hal cara berpikir, dalam hal spiritual atau agama. Jadi gerhana matahari ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga, tapi untuk menghasilkan energi positif dari itu, kita harus lepas. Contohnya, karena ini berkaitan dengan traveling, kita mungkin akan menghadapi sesuatu yang tidak kita duga dalam hal rencana traveling kita. Mungkin kita kehilangan kesempatan atau tiba-tiba kita tidak pernah mengira-ngira, akhirnya kita punya kesempatan untuk traveling. Nah, contohnya seperti itu. Yang jelas bagi Sagittarius Rising ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9 yang akan teraktivasi oleh gerhana matahari ini. Untuk rising saham berikutnya, kita akan ke Capricorn Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn Rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini adalah salah satu rumah atau divisi yang memang agak sulit. Maksudnya gimana ya? Ini adalah rumah di mana
ya berkaitan dengan hal-hal yang jarang kita bahas di kehidupan sehari-hari. Karena hal-hal tabu di sini, kematian, transformasi, psikologi, seks, keintiman. Tapi rumah ke-8 juga berkaitan dengan investasi, utang, uang orang lain, utang, ya kan? Asuransi, warisan, semua di sini. Ya. Bagaimana kita memanage atau berinteraksi dengan uang orang lain, yaitu di sini, di rumah ke-8. Jadi gerhana ini akan membawa sesuatu yang tidak kita terduga, energi yang luar biasa dalam hal rumah atau divisi ke-8, tapi karena sifatnya adalah, kan gerhana ini adalah gerhana noda selatan, artinya akan ada pelepasan sebelum kita mendapatkan manfaat. Contohnya begini, dalam hal investasi ya saja, kita adalah seorang yang rajin berinvestasi atau mengerti dunia investasi, rumah ke-8. Tapi gerhana ini mungkin menyebabkan kita bisa kehilangan investasi tanpa kita duga, atau kita mungkin mendapatkan solusi tanpa kita duga dari investasi kita. Nah, yang jelas, karena gerhana adalah energi yang tidak bisa terduga, yang memang harus terjadi, ya kan, energi yang luar biasa intens, dan ini dengan noda selatan, kita diharapkan untuk ikhlas, lepas sesuatu, agar sesuatu yang lebih baik, lebih positif bisa datang. Untuk rising sun berikutnya, kita akan ke Aquarius. Rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini beroposisi langsung dengan Aquarius. Artinya, ini adalah terjadi di rumah atau divisi yang berkaitan dengan orang lain. Aquarius itu diri Anda, orang lain itu rumah ke-7, Leo. Artinya ini berkaitan dengan pernikahan, relationship, partnership, business. Jika Anda pedagang, ini pelanggan Anda. Jika Anda bekerja di dunia kreatif, ini penggemar Anda. Ingat, gerhana ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga, energi yang sangat intens dalam hal relationship. Mungkin sesuatu yang tidak kita duga terjadi dengan pasangan kita, dengan rekan bisnis kita, dengan penggemar kita, dengan pelanggan kita. Yang jelas karena gerhana ini bersama-sama dengan noda selatan, akan ada pelepasan di situ. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih positif dari energi ini. Memang kadang-kadang kalau kita gunakan kata melepas, mungkin konotasinya negatif. Tidak bisa kita ungkiri itu. Tapi ingat, seringkali Tuhan atau alam semesta menuntun kita atau menasihati kita agar lepaskan sesuatu yang tidak perlu. Agar yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih bagus bisa datang. Nah ini, gerhana ini bersifatnya seperti itu. Dan ini terjadi di rumah atau divisi yang berkaitan dengan orang lain atau relationship Anda. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, gerhana matahari total di Leo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan, detil dari pekerjaan kita, kesehatan kita, bagaimana kita memanage kehidupan sehari-hari termasuk bayar tagihan, beres-beres rumah, nyuci baju, yang jelas bagaimana kita memanage kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk kesehatan, ya kan, termasuk juga binatang peliharaan. Nah, yang jelas ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengimprove day-to-day operation dari kehidupan kita. Jadi karena ini berkaitan dengan kesehatan, harap perhatikan kesehatan, please. Ya, gerhana ini adalah bulan baru tapi bersama-sama dengan noda selatan bulan, artinya akan ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di rumah atau divisi ke-6, tapi yang tidak terduga itu harus diiringi dulu dengan pelepasan. Contohnya, karena ini berkaitan dengan kesehatan, mungkin ada sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan kesehatan Anda. Bukan menakut-nakuti, tapi Tuhan atau alam semesta tuh sering bekerja dalam hal sesuatu itu diambil dulu, agar kita sadar, agar kita bisa lebih menghargai akhirnya. Begitu. Jadi perhatikan kesehatan kita, perhatikan pekerjaan kita, perhatikan bagaimana cara kita memanage kehidupan sehari-hari. Jika kita merasa sudah sebenar-benar yang kita bisa, maka serahkan semua pada Tuhan atau pada alam semesta. Biarkan energi gerhana ini bekerja demi kebaikan Anda. Yang jelas bagi Pisces rising, rumah atau divisi ke-6 yang akan teraktivasi oleh gerhana matahari total di Leo ini.